Halo guys, selamat datang di konten Rakit PC. Nah, oke. Jadi yang pertama nih gue bakal kenalin dulu komponen-komponennya ada apa aja. Jadi di sini gue bakal pakai 8 komponen. Jadi yang pertama SSD dulu deh. Untuk SSD kita pakai yang ADATA 512 GB. Ini udah pakai SSD, jadi penyimpanannya udah nggak pakai harddisk lagi. Tapi kalau yang kakak nih yang mau rakit PC sama gue nih, kalau misalkan butuh penyimpanannya masih kurang, bisa upgrade harddisk lagi. Gitu. Jadi SSD pakai ini buat booting, buat nyimpen game ini juga masih muat banget 512 GB. Paling nanti masih sisa 400 GB karena kan nanti mau install Windows ya. Jadi masih pakai SSD, ADATA 512 GB. Buat nyimpan game juga masih mantap banget ini ya. SSD tuh buat OD game juga kencang ya. SSD udah. SSD sekarang power supply. Untuk power supply gue ambil yang standar aja. Ini juga bukan power supply deh yang 80 plus bronze. Ini power supply dari Varo Prime S Max ya. 500 watt 80 plus pure. Udah RGB. Ini masih baru, semua barang yang gue beli di sini baru semua. Baru ya baru, bekas-bekas. Gue jujur-jujuran aja, masih disegel. Ya, oke, masih disegel. SSD udah, power supply udah. Ini pakai 3 fan. Ini fan casing. Dengan ukurannya 12 cm. Jadi sini ada 3. Nanti di depan di sini 2, belakang 1 gitu ya. Jadi ada 3 fan casing. Habis itu ada lagi, maaf nih. Habis itu kita punya lagi fan prosesor. Fan prosesornya kita bukan pakai bawaan prosesornya. Ya, ini ya KA200, tapi tenang aja nanti fan prosesornya aku kasih juga kok, ya. Dapat bawaan fan prosesor juga tapi nanti. Tapi tadi cuma ini gue beli fan prosesor yang aftermarket, ya. Gitu aja lah. Ini dari KA200 udah support AM4 buat Ryzen 5 5600G ya. Takutnya ini buat Ryzen 5 5600G ini masih baru semua. Nah, ini dapat fan prosesor Kak ya. Pakai K lagi teman-teman ya. Nah, kita buka dulu. Dapat fan prosesor lagi nih ya. Cuma nanti fan prosesornya aku kasih juga ya. Ini kan punya kakak nih ya, punya kakak yang beli ya. Oke. Pokoknya jadi fan prosesornya aku kasih juga. Pokoknya yang bakal nancep di prosesornya yang ini gitu ya. Yang aftermarket ya. Ini pakai AMD Ryzen 5 5600G, dia udah 6 core 12 threads. Udah support Radeon Vega 7 dan di PC ini belum pakai VGA eksternal, bisa di-upgrade lagi. Ya, ini 6 core 12 threads. Buat editing juga masih mantep banget ini, ya. Oke. Habis itu kita lanjut RAM di sini kita pakainya gua ambil yang T-Force DDR4 Gaming Delta yang jalan di frekuensi 3200 MHz. Karena untuk motherboardnya dan power supply dan prosesornya juga support sampai 3200 MHz, jadi gua ambil tim Delta RGB Gaming. Ini yang warna putih udah RGB ya. Pokoknya nanti hasilnya mantep banget lah ya. Habis itu motherboard kita ambil dari B450 HDV ya. B450 HDV ASRock udah support buat AMD Ryzen 5 5600G. Yang terakhir casing, semua barang baru ya teman-teman ya. Semua barang baru, tenang aja. Kalau mau rakit PC sama gua barang baru bekas-bekas, gak ada yang gua bohong-bohongin ya. Bisa lewat Shopee bisa, cuma kalau gue sih sebenarnya lebih prefer lewat rekening sih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal transfer duit ke gue buat ongkirnya sama jasa rakitnya sama Windows segala macem, sama install gamenya. Habis itu gue tinggal beli tinggal rakit gitu. Jadi teman-teman enak, gue juga enak. Pengennya sih gitu. Tapi kalau teman-teman nggak percaya juga nggak apa-apa. Bayar DP-nya dulu setengah. Habis itu ntar gue talangin dulu. Ntar udah barangnya mau kirim baru bayar DP-nya lagi. Gitu. Gak apa-apa. Yang penting sama-sama enak aja. Ntar aku kabarin juga ya. Nih ya, ini sesuai request yang kakak mau beli nih. Ya, ini Armageddon Limit Z5 nih ya. Nih, masih baru tuh. Masih baru. Plastiknya aja belum dibuka nih. Ya, pokoknya masih halus lah.
Pokoknya masih baru, ini masih ada filternya segala macem, masih aduh mantep banget pokoknya. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke proses rakit PC-nya. Oke, dan saatnya gue rakit PC-nya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kalau gue tuh motherboard-nya dulu kalau biasanya. Ini gue gini masih kedengeran lah suaranya ya. Ya kedengeran lah. Motherboard-nya masih baru ya. Ini garansi 3 tahun segala macem ya. Oke, ini kabel SATA, ntar ini front panel, kita gue keluarin dulu. Nah, pokoknya kondisi masih baru, aman, terjamin, termaknus, terjangkau. Ya, ini kita keluarin dulu biar enak. Nah, sip, biar rapi juga. Ntar nanti kardusnya semua baru, ntar bukunya semua aku kirim ke kakak juga nanti ya, santai aja. Oke, kita kalau kerja mesti pelan-pelan sama rapi sih, biar kagak beresek-rusuk. Oke. Nah ini guntingnya gede nih. Biasanya kalau aku sih, nah ini gak usah pakai gunting juga. Oke. Set. Nah, set. Nah, ini motherboardnya ASRock B450M HDV teman-teman. Ya kelihatan ya, masih baru ya. Masih baru, masih hangat dari bungkusnya. Nah, kita lihat dulu nih, ada patokannya. Starnya di mana nih? Kita lihat. Oke, starnya di sini. Nah, sip. Udah. Ini udah. Sekarang kita beres-beresin dulu. Ini kita taruh sini dulu deh. Biar rapi dulu. Kita yang penting barangnya tek-teknya rapi. Semua udah. Prosesornya juga anyway udah aku buka, sebenarnya ini masih baru banget ya, semua barangnya baru. Nah ini dapat fan prosesornya juga kak, cuma aku pakai yang fan prosesornya aftermarket, jadi nanti yang prosesor yang ini nanti aku langsung kasih ke kakak juga, siapa tahu kalau nanti misalkan fan prosesornya amit-amit di kemudian hari error gitu ya, jadi ada cadangannya. Ini masih baru kok, masih baru. Nah tuh ya, masih belum aku apa-apain ya, masih baru. Oke, fan prosesornya masih baru, semua baru. Oke. Yang kita mau ambil di sini adalah prosesornya di sini, teman-teman ya. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 5600G. Dia udah 6 cores 12 threads, pakai Radeon Vega 7, jadi PC-nya bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal, teman-teman. Ya. Udah termasuk salah satu prosesor yang bisa buat PC kalian hemat daya juga. Bukanya juga harus pelan-pelan, jangan sampai ini mahal gitu ya, apalagi karena mahal. Nah, oke, ini mahal, kita atasin dulu. Oke, yang penting rapi kerjanya. Sip, ini sip. Kita masukin lagi, set. Taruh sini dulu, pokoknya udah selesai. Sekarang kita nyalain. Nah, ini ada dulu segitiga di sini nih kalau temen-temen kita tinggal ikutin patokannya aja. Ini kita buka dulu. Nah, sip. Kita giniin, set. Kita tinggal samakan. Nah, segitiganya di sini. Ya, sip. Tinggal kita tancap begini aja. Ya, benar persis. Oke. Nah, tak. Nah, ini kalau udah gini-gini udah nih. Nah. Bentar ya, aku kasih tuh. Nah, udah kayak gini nih, tuh. Udah tertambung. Habis itu kalau ini ya. Oke, kita langsung aja tancap, nggak usah takut. Nah, sip. Ini kalau udah gini udah kepasang nih. Tuh. Udah. Ini punya orang. Oke, lanjut. Udah prosesornya udah, ini udah. Kita langsung berurusan sama fan prosesor. Nah,
step by step pelan-pelan aja. Sama cuma udah ngerti rakit PC pun kalau komponennya salah beli juga repot. Kadang-kadang ada yang BIOS yang nggak support gitu. Ini mic-nya support deh. Oke, masih ini fan prosesornya juga masih baru ya. Ini aftermarket. Ini pakai AM4. Dia udah support AM4 juga. Kalau nah masih baru ya. Ini masih ada bungkusnya. Aku mau ambil pastanya dulu nih ya. Bentar. Oke guys, jadi setelah fan prosesornya terpasang nih, kita juga harus pasang dari kabel fan prosesornya juga ya. Nah, sip. Fan prosesornya udah tercolok, biasanya udah kayak gini udah aman ya. Ini udah tergantung prosesornya, Ryzen 5 5600G, pasta prosesornya juga udah, fan prosesornya juga udah. Ya, teman-teman ya. Habis fan prosesornya udah, sekarang kita lanjut lagi di pemasangan RAM. Nah, ini RAM. RAM, saatnya kita unboxing RAM. Mari unboxing RAM, mari kita unboxing RAM. Unboxing RAM bersama-sama. Oke, ini kita RAM. Aduh, sebenarnya gue nggak mau bunting segelnya sih. Nah ya udah kelamaan ya. Udah beli juga. Nah, sip. Nah, ini ada bukunya segala macem. Kita ambil RAM-nya 2 keping. Ini 2 kali 8 GB guys. Jadi ini 16 GB. Teman-teman. Satu keping. Ini keping yang kedua. 2 keping. Nah, ini buat pasang RAM-nya di mana, Bang? Ini RAM DDR4 yang jalan di frekuensi 2666 MHz. Sekarang kita mau pasang dulu deh. Nah, ini kita beres-beresin dulu biar enak. Ya. Kita pasang dulu RAM-nya di sini. Ini ada 2 keping slot RAM. Oke. Gampang aja guys, tinggal ngikutin aja. Nah. Ya, teman-teman ya. Bentar. Mana center? Oke. Nah, ini sini. Sip. Biasanya kalau udah gini kita tinggal cek doang. Nah, klek. Nah, udah gini udah nancep nih dia. Satu lagi. Sorry guys ya kalau silo ya guys ya. Ini maksudnya gue kalau rakit PC tuh mesti sambil pakai senter. Rasanya mata gue agak ngawas guys. Ya. Oke, satu lagi. Nah, oke. Ada. Bener ya, bener. Nah, plak. Nah, plak. Nah, udah gini udah. Sudah terpasang. Apa nih teman-teman? Coba tebak. Udah terpasang. Fan prosesornya udah kepasang. RAM, fan prosesor. Kenapa anginnya ke sini, Bang? Ntar kan anginnya ntar airflow-nya ke sini gitu ya. Ntar kan pasang lagi pas 2 casing. Nah, ini yang nggak penting kita beres-beresin dulu.
Ya penting sih bungkusnya sih, ini buat garansi mungkin apa gitu kan. Oke, ini ada stikernya juga, stikernya nggak aku tempelin ya. Kita dapat bonus stiker juga dari dalam Delta Dayforce. Oke, ini barang baru semua, prosesor baru, ini baru, semua baru. Tuh, udah kuat ya nih. Ini RAM 2x8 16 GB ya, yang jalan di frekuensi 2x8 yang jalan di frekuensi 3200 MHz. Prosesornya DDR4. Ini dapat fan prosesornya masih bawaan, masih nggak aku ambil, nanti aku kasih lagi ke kakaknya. Oke, habis itu fan prosesornya pakai K200. Ini fan-nya udah silent banget barangnya. Pokoknya nanti semua aku langsung kirim kardus-kardusnya semua. Oke. Ini udah, yang udah aku singkirkan dulu. Ya, ini juga nih. Aduh. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di casing, teman-teman. Nah, ini nih casing nih. Nah. Oke guys, jadi setelah kita udah pasang ini udah aku pasang, fan prosesornya juga udah, kabelnya juga udah aku tancap juga udah. Ini namanya kabel buat nyalain fan prosesornya. RAM-nya juga udah, RAM T-Force ini 2x8 GB dan jalannya frekuensi 3200 MHz sama Ryzen 5 5600G. Sekarang kita bakal bongkar dari casingnya guys. Ya, kita bongkar casingnya juga di sini. Aduh, maaf ya, ini emang ruangannya sempit nih guys. Oke, jadi di sini kita bongkar dulu. Gue pegang, kelihatan gua nggak repot, nasib. Ini kalau buka gini mesti ya pelan-pelan banget, mesti detail, teliti. Nah, masalahnya ini kaca akrilik bisa pecah, jadi mesti hati-hati banget, mesti teliti lah. Nggak boleh gasak rusuk. Ini aku tahan kaki lagi juga. Nah, oke. Tuh. Udah, nah. Ini kita, oke, sip. Kita tidurin aja. Nah, tidurin gini kan enak ya. Tidurin gini. Pelan-pelan aja. Ini masih baru juga. Masih baru. Oke. Nah, sip. Nah, udah. Kita cabut pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja. Ini kaca masih baru ya, teman-teman ya. Ini casingnya masih baru, masih diplastikin. Ya udahlah, kita langsung copot aja ya. Atau nanti aja copotnya. Langsung copot sekarang aja deh. Oke. Nah, oke. Ya. Jadi ini udah ada tulisannya Armageddon. Oke. Ini sebentar. Aku taruh tempat lain dulu. Ini udah aku persiapin di meja ini, udah bersih. Nah. Sama baut-bautnya juga. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah kita bakal cek dulu guys. Kita bongkar dulu. Saatnya kita memakai senter kita nih, senter kesayangan. Aduh, mungkin lebay kali ya buat temen-temen. Cuma ini bantu banget guys. Oke, jadi ini buat pemasangan casingnya. Ini udah banyak bautnya lengkap, jadi tinggal dibongkar pasang doang.
Oke. Sekarang kita naik level lagi. Ini adalah masangin dari posisinya casing segala macem teman-teman. Jadi nanti ini bakal lebih rapot lagi, lebih ribet lagi. Jadi mesti lebih rapi. Ya, ini kita mesti pinter-pinter banget rapiin barangnya. Nah, ini bagian nanti mesti dicopot nih. Ini juga. Ya. Oke. Ini buat kabel-kabelnya nih. Ini ada kabel front panel, ada power switch, ada power switch, ada USB, ada audio. Ini ada HDD LED, ada USB. Aduh. Ya, teman-teman ya. Ya udah, sekarang saatnya kita rakit. Oke guys, dan sekarang kita bakal bongkar casingnya. Tadi kaca udah gua beresin. Saatnya kita bongkar. Casingnya mesti kita bongkarin dulu guys. Masalahnya biar enak juga. Nah, ini kabel-kabelnya nih kalau kalian lihat teman-teman, gue udah kusut ya. Oke, nanti satu-satu. Sekarang kita mau bongkar bagian sini dulu nih. Aduh. Jadi kayak mesti butuh kerja ekstra pelan-pelan ya, namanya nyari uang ya. Oke. Ini satu-satu dulu aja, santai, chill. Yang ini gue agak enak, agak ini nih, yang ini agak apa? Agak separno akrilik guys. Kalau akrilik kan kalau akrilik tuh sensitif banget, pecah dia. Nah, waduh, jatuh kemana lagi tuh? Nah, sip. Kita copot. Nah, sip. Tinggal geser, copot. Nah, matiin dulu. Udah copot semua. Ntar kita beresin dulu teman-teman. Biar apa? Biar nggak berantakan, rakit PC-nya juga enak jadinya. Ya. Bentar. Oke, setelah itu kita langsung aja. Yang pertama itu kalau aku pribadi, kita langsung tancap di motherboardnya teman-teman. Bentar. Ini biasa ntar SSD di belakang sih. Nah, ini udah sip. Ini kita mesti front panelnya masih baru. Buka dulu bentar. Jadi barang-barangnya semua baru ya, nggak ada yang bekas. Oke, baru-baru, bekas-bekas. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa nih, orang kalau rakit PC itu kadang-kadang suka lupa masang ini dia apa, front panel. Adalah front panel ini penting juga guys. Nah, kita tidurin aja dulu bentar. Oke. Kita puter aja dikit. Nah, kayak gini enak nih. Nah, nanti tinggal tancap-tancapnya gampang. Ya benar, gitu. Tinggal kita sesuaikan aja. Ya.
Oke. Kita langsung tancap saja. Mana center? Oke. Maaf guys, lama guys. Ini juga mesti nyesuaiin bautnya juga deh. Nah, teman-teman lihat dulu ya. Ntar pas sudah aku baut nanti aku share ke teman-teman semua ya. Yang penting ini pasangnya mesti benar-benar nih, nggak boleh salah. Oke, sip. Mana baut? Nah, ini baut buat apa, teman-teman? Ya, bautnya buat nyambungin dari motherboard ke casing gitu. Ya, teman-teman ya. Oke guys, jadi setelah ini gua habis pasang kabel panel, front panel segala macem, itu nggak kerekam guys karena untuk ngeliat tulisannya gua agak siwer sambil ngerekam lagi, baterai HP gue juga habis kebetulan juga ya. Jadi langsung pas bagian pasang SSD power supply-nya aja. Jadi dan fan casingnya juga. Jadi di sini udah terpasang ya. Ini udah terpasang casing, udah terpasang motherboard, prosesor, RAM ya, sama kabel front panel segala macem, kabelnya udah beres. Sekarang kita bakal bongkar dari SSD-nya. SSD-nya semua barang di sini baru teman-teman ya. Oke, di sini SSD kita gunting dulu nih, SSD 512 GB teman-teman. Biar rapi, ini ada tulisan pull to open. Oke, kita pull to open aja. Oke. Pull to open. Ya. Oke, SSD udah dapat 512 GB. Ini ada data SO650, adata ya. Oke, jadi udah pakai adata SSD, kita pasang dulu. Sama ini juga kabel SATA 3 ya, ini dari motherboard, kita gunting juga. Nah. Pakai gunting gua Parno. Nah, ini kan pakai tangan. Nah, aman, kabelnya tak tergunting anjay. Oke, tinggal kita lanjut pemasangan SSD, teman-teman. Aduh. Oke guys, jadi sekarang nih SSD-nya udah gue pasang segala macam. Ini gue mau bautin dulu bentar ya guys ya. Habis SSD gue baut, tinggal urusin power supply doang sih, power supply sama fan casing nih. Ya jadi part per part lah gue buatnya, dan sorry banget kalau banyak yang gue skip karena gue ini guys buat pasang-pasangnya ini kadang agak lama juga. Jadi gue pikir daripada teman-teman ngeliat prosesnya langsung bagian cut-cutnya aja gitu loh. Ya. Nih kayak gini gue lagi cari obeng, gue cari lagi gitu. Karena ruangannya sempit guys, bukannya gue ini gitu. Jadi gue bisa fokus rakit PC-nya aja gitu. Ruangannya sempit banget sumpah ya. Mohon pengertiannya guys ya. Lebih enak kalau rakit PC nggak sambil bikin video sih. Oke guys, ini udah terpasang semua. Jadi sesuai yang udah gue bilang, ini SSD udah
casing udah. Sekarang kita misi selanjutnya tuh kita mau masangin power supply. Ya, ini power supply nih. Power supply terakhir nih, tinggal fan casing 3. Ini ntar juga kabelnya aku masukin aja di sini deh. Ya, ini anyway kabel SATA yang dari motherboardnya. Ya kayak jadi buat kakak yang beli nanti, pokoknya barang-barangnya semua aku nggak ada satupun aku ambil, aku kasih semua ke kakak. Itu kan dapat fan processor gratis juga tuh dari AMD. Ya, jadi itu kakak ambil juga, jadi kakak punya pegangan fan processor juga, punya barang serep lah. Ini kan pakai fan processor kan aftermarket nih tuh ya. Oke, ini juga power supply-nya masih baru, semua barangnya baru semua kok, nggak ada yang bekas ya, nggak ada yang aku main-mainin, jujur-jujuran aja kok ya. Ini masih baru, yuk kita buka yuk. Kita buka dulu, ini dari Faro Prime, ini 500 watt 80% pure ya. Oke, nah ya, ini ada apa sih? Oh, kartu garansi. Yaudah, tahu sini lah. Ini kita beresin dulu deh, udah nggak kepake kardusnya. Dulu, nanti kita cicip-cicipin. Pokoknya nanti tetap kardus semuanya aku kasih ke kakak semua ya. Jadi posisinya kakak pegang kardus-kardusnya yang udah bekas aku gunting apa segala macam ya, bukan maksudnya tuh biar ketahuan barangnya baru gitu ya. Yang penting kakak ada pegangan barangnya segala macam ya. Oke, dan ini tidak memakai VGA eksternal teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan aduh bang, gue pengen pakai VGA eksternal nih bang, ya bisa aja, tapi ntar prosesornya juga nggak pakai prosesor yang ini ya. Ini udah dibuka, ini power supply-nya juga RGB anyway. Oke, power supply-nya RGB. Ini dia. Ini adalah power supply dengan kabel yang begini banyak. Kore, siap-siap pusing lagi aing. Yaudah, sekarang kita bakal pasang power supply-nya. Nah, kita gunting dulu nih. Mana sih guntingnya? Aduh. Tahuan deh. Ya, gini lah guys. Ruangannya. Ayo kita gunting. Saya nggak perlu digunting, cuma ini mah tinggal diputar-putar doang. Kan tinggal. Ini masih baru, masih hangat ya. Oke, kita pasangin dulu nih. Aduh, kalau power supply, nah pasangnya di sini. Ini udah ada tempat buat power supply itu lebih. Oke, jadi ini udah terpasang semua. Jadi udah terpasang, apa yang terpasang bang? Motherboardnya, prosesor, RAM, fan processor, habis itu SSD dan juga power supply juga udah terpasang. Sekarang kita akan unboxing. Ini dia, ini adalah 3 fan casing. Ini ukurannya 12 cm guys. Jadi di sini kita buka dulu, ini masih baru juga anyway, gak ada yang bekas ya, gue udah bilang. Ya, lanjut, ini RGB, nice, mantap. Oke, di sini ada fan casing, ada 3. Jadi di sini kita punya 3 fan casing. Tidurin aja deh, takut jatuh. Ada 3 fan casing dari aku belinya dari Ausen. Ini ada 3 macam ya teman-teman ya. Jadi ini ntar nanti airflow-nya 2 di depan, 1 di belakang gitu. Pokoknya nanti angin dari sini nanti keluar gitu. Jadi anginnya berarti masuk ke dalam. Ya. Oke.
Ngamuk. Bautnya dulu kita ambil 1, 2. Ini namanya kabel Molex guys. 1 lagi. Ini kita pokoknya gua kasih baru, ada barcode-nya. Ya, oke, 1 lagi. Jadi ini ada 3 bautnya, 3 skrup. Oke, ini yang terakhir 3 ya. Dan nanti gue bakal kasih ya teman-teman antara proses pemasangannya atau tiba-tiba langsung jadi aja atau tiba-tiba langsung nyala PC-nya ya. Oke. Halo teman-teman, oke, jadi ini gue bakal kasih tahu tutorial ya. Kalau misalkan kalian udah beli PC yang udah jadi, udah sampai rumah terus mau ngapain nih, terutama buat kakak juga yang udah beli. Oke, jadi yang pertama itu, nah pertama gini ya, pertama gue kasih lihat dulu. Ini PC-nya umpamanya udah nyampe rumah teman-teman, ini PC-nya udah nyala, pokoknya udah beres ya. Habis itu yang kedua lagi, ini masih yang pertama cuy. Yang pertama adalah kita nyolokin dulu top kontak kabelnya ya. Oke, jadi ini ada top kontak kabel, kita colok dulu teman-teman ya. Ya bentar. Oke, kita colokin dulu bentar. Nah ini sambil colok sini. Set. Nah, listrik udah masuk. Nah, ini listrik udah masuk sini kan ya. Nah, habis itu kalau gua biasanya, nah teman-teman juga asumsi gua udah punya monitor ya. Ini monitor ada yang namanya kabel adaptor sama kabel HDMI atau kabel VGA lah, atau bisa dibilang kabel DVI. Kalau kabel DVI, HDMI dan HDMI, VGA, HDMI, DVI itu lain. Pokoknya asumsi gua teman-teman pokoknya udah punya monitor dan punya kabel paling nggak HDMI atau VGA lah ya. Jadi yang pertama nih kabel adaptor, colok dulu ke sini ya. Set. Ya, cek dulu monitornya nyala apa belum. Nah nyala ya tuh. Nah nyala. Kalau monitornya udah nyala, habis itu ini kabel HDMI colok ke, nah ini kan ada tulisannya nih ya. Ini ada yang, kalau yang ini DVI, kalau yang ini HDMI. Ya teman-teman ya, kita colok yang hitam gitu. Ya teman-teman ya, ngerti ya. Kita colok dulu ke sini. Nah, kelihatan nggak? Ya. Udah kecolok begini. Set, nah diputar, dia punya ininya diputar ke kanan. Ya, ke kanan nah. Nah, udah putar kanan sampai kenceng. Sip, udah nggak bisa diputar lagi udah. Habis itu kalau udah, nah ini misi selanjutnya adalah ini kabel power supply. Teman-teman udah pasti dikasih ya. Nanti juga aku kirim ke pembelinya nih. Ini juga berhubung ini masih off tuh ya. Jadi yang pertama kalau aku biasa colok kabel ini dulu. Ini ke power supply, kelihatan ya. Nah, ini colok, nah. Colok, sip. Nah, udah kecolok begini. Colok yang ini juga ke sini, gitu. Colok. Nah, sip, udah tercolok begini. Habis itu, kalau aku biasanya pribadi, aku nih. Ini juga USB-nya udah, anyway ini PC rakitannya USB semua juga udah normal, dari depan belakang bisa. Jadi nyamannya teman-teman aja. Kalau aku biasanya dari sini. Cuma ini biasa buat flash disk sih, jadi biasa taruh di belakang. Ya. Nah, ini taruh di sini. Nah. Belakang satu, ini satu. Kita pasang dulu. Nah, ini buat yang beli juga nih, jadi nggak bingung ada pedomannya. Habis itu kalau udah kayak gini udah, ini juga udah tercolok udah.
kita nyalain. Nah, sip. Tinggal kita pencet tombol powernya nih. Tombol power di atas ya. Di PC ada yang di sini. Ya, coba kita pencet. Nah, sip. PC-nya nyala. Nah, oke. Tinggal tunggu, nah muncul. Kalau udah begini, sebenarnya ini nggak apa-apa, tinggal ya. Ntar tinggal pencet tombol yang N. Nah, udah pencet tombol N, tinggal nunggu. Nah, muncul Windows-nya dan beres. Nah, itu buat biar bisa nyala PC-nya kalau udah sampai rumah. Halo teman-teman, jadi PC-nya udah nyala ya. Ini PC-nya udah nyala ya. Oke. Pakai AMD Ryzen 5 5600G, dapat fan casing 3 ya, depan 2, belakang 1 tuh. RAM-nya juga 2x8 GB, udah gua overclock ke 3200 MHz. Ya, dapat fan prosesornya K200, RGB semua. Nanti airflow-nya angin ke sini, set. Yang nyedot panas keluar ke sini ya. Ini anginnya keluar ke sini nih. Buat nyedot panas dia. Ya, jadi hawa yang di sini hawa panasnya kebuang ke sini. Di sini angin, set. Kebuang nanti hawa panasnya ke sini gitu. Oke. Habis itu di sini yang pertama di sini gue udah downloadin game Valorant. Valorant udah gue download. Habis itu Genshin Impact juga udah gue download. Ada Microsoft Office juga tahun 2021. Dapat CapCut, Google Chrome udah gue downloadin. OBS juga gue udah downloadin. Oke. Sekarang gue bakal kasih lihat ke temen-temen dulu gimana performance dari game-game ini nih. Jadi gue bakal tunjukin 2 game aja, Genshin Impact dan Valorant. Oh iya nih, berhubung gue nggak ada speaker buat komputernya nih. Tapi tenang aja, ini kalau kamu misalkan pakai mic, pakai headset atau pakai speaker, ini di CPU ini ada lambangnya yang buat headphone nih. Nggak kelihatan ya, Cok? Ada lambangnya yang buat headphone. Bentar. Jadi langsung aja nancepin ke sini gitu. Atau mungkin kalau pakai speaker nanti bisa colok lewat situ juga bisa, atau mungkin lewat belakangnya juga bisa ya. Cuma berhubung gua adanya headset, jadi gua pakainya headset. Tenang aja, gua udah tes suaranya nyala normal semua. Jadi gua udah tes USB juga segala macam, depan belakang semua udah oke gitu ya. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat dari performa game-gamenya dulu, Valorant dan Genshin Impact. Dan pada saat gue buka Valorant, ada muncul tulisan Dispersion Vanguard gini-gini. Ya, teman-teman tinggal kalau yang misalnya muncul tinggal klik OK aja juga nggak ada masalah. Nanti tinggal klik OK, Valorantnya juga jalan. Ya, ini Valorant juga udah jalan tuh. Oke. Oke guys, ini Valorantnya udah jalan. Kalau teman-teman lihat nih, ini dapat. Ini settingannya, bentar. Aku kasih lihat temen-temen dulu settingannya. Berhubung juga gue bukan player gamer guys, jadi gue nggak tahu nih. Ya, ini pokoknya settingannya low. Kalau off semua dapat di kisaran bisa dapat 200-an guys. Tuh. 260-an tuh. Ya. Ini by the way juga ini gue baru buat, jadi santai aja. Jadi buat main game Valorant pun dapat di sekitar 200 frame per second dengan settingan low. Coba kita setting ke medium aja deh. Medium. Kalau setting nah, maksudnya gue ngerekam sambil main guys, jadi maaf ya. Dapat di 200 frame per second. Ya dapat di 200-an lah guys. Coba kita setting ke height ya. Gua rasa sih setting height pun nggak ada masalah sih. Nih guys, dan untuk settingan height ya, ini settingan height masih dapat di 100-an frame per second, 170, 160-an. Tapi ingat, ini kan belum sambil jalan OBS nih. Mungkin kalau OBS nanti bisa lebih turun pasti, nggak mungkin dia stabil di 200-an ini. Ini aja setting height udah berapa ini?
aku nggak ngerti mainnya guys, jadi ya maaf ya, ya beginilah. Tuh lihat pistolnya kemana lagi, udah nge-lag ini. Maaf ya guys, ini gue main pakai satu tangan, jadi ya kayak beginilah. Kalau ini bukan, nah ini guys ya, ini internet gue yang lemot tuh ya. Tapi kalau untuk frame per second gamenya dapat di sekitar 100-an, nggak pernah turun guys, pokoknya sekitaran 200, 100 gitu ya. Gimana tuh kan, gue jujur agak noob sih ya. Pokoknya buat main game Valorant tenang aja, nggak mungkin nge-lag, mantep banget ini PC. Oke, sekarang ini game Genshin Impact teman-teman ya. Untuk game Genshin Impact pun dapat di 60 frame per second. By the way, ya aku nggak main Genshin Impact, jadi ini ID-nya masih baru banget. Kita cuma buat testing doang aja. Aku juga nggak paham cara mainnya gimana. Coba kita cari musuh aja mungkin. Ini udah pasti kalah sih. Udah pasti kalah, gue juga nggak paham gitu ya cara main game Genshin Impact nih gimana. Oke, coba kita lihat aja nih. Pokoknya nih 4 musuh. Dapat di 50-an frame per second pas musuhnya rame. 30-an. Oke lah. Coba. Tapi masih smooth lah ya, Nih, coba. Oke. Dapet. Kita hit aja biasa. Oke. Genshin Impact smooth ya. Jadi buat Valorant Genshin Impact smooth. Udahlah ya, gua rasa sih video sampai sini aja. Dan untuk harganya nih, harga PC ini. Ini PC-nya doang ya, nggak termasuk monitor ya. Keyboard mouse punya gua. Ya, jadi untuk PC ini harganya kisaran 5 jutaan tipis lah ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau teman-teman misalkan mau rakit PC bisa, kalau gue bisa, kalau mau enaknya sih langsung kasih ke gue uangnya berapa, langsung semuanya beletak ke rekening transfer gitu ya. Nanti langsung gue buatin, kasih tahu alamatnya, kode pos apa segala macam, nanti gue kirim. Atau mungkin bisa bayar DP 50 dulu. Nanti kalau barangnya udah jadi semua, pas gue mau kirim baru gue minta DP-nya lagi. Jadi posisinya teman-teman bayarnya udah lunas, gue juga ngirim barangnya juga enak. Tuh, ya udah ya. Semoga PC-nya bermanfaat buat yang beli, katanya mau jadi content creator. Semoga YouTube channelnya dan semua sosial medianya berkembang dengan adanya PC ini ya. Oke. Semoga jadi berkat buat yang beli lah dan buat keluarganya semua nih ya. Oke, so bye-bye. Sampai jumpa di video video selanjutnya. Semoga setelah ini banyak yang mau aktif sama gue ya. So yaudahlah, bye-bye.